Ya, salam sejahtera buat kita semua. Shalom buat anak-anak Mister kelas 4 yang ada di rumah. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan terutama tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Kami juga menyapa salam sejahtera buat orang tua kami, baik yang ada di rumah maupun yang sudah melakukan pekerjaannya. Salam sehat buat kita semua Bapak Ibu, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, untuk anak Mister kelas 4, pagi ini kita masih berbicara tentang tema yang sama dengan tema kita yang lewat, yaitu sungguh Allah Maha Hadir. Sungguh Allah Maha Hadir. Apa tujuan kita mempelajari tema pada pagi hari ini? Tujuan tema kita mempelajari tema hari ini sungguh Allah Maha Hadir, tujuannya adalah supaya kita mengetahui bahwa Allah berkuasa atas bumi dan segala isinya, atau dengan kata lain supaya kita mengetahui bahwa Allah yang menguasai seluruh alam ciptaannya, ya. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan kekuasaan antara kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Dan kita juga sudah mempelajari pengertian kekuasaan. Kekuasaan itu diartikan kemarin wewenang untuk menentukan sesuatu, kemampuan, ya, kesanggupan untuk menentukan sesuatu. Dan kita juga sudah mempelajari bahwa kekuasaan yang dimiliki manusia itu berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki Allah. Karena kuasa manusia terbatas, kuasa Allah tidak terbatas. Bahasa Yunaninya juga kita sudah pelajari. Dan yang terpenting kita harus mengetahui bahwa kuasa yang dimiliki oleh manusia itu bersumber atau diberikan oleh Allah. Sekarang kita mau melihat kekuasaan Allah, ya. Dari mana kita bisa melihat kekuasaan Allah, ya? Kita kemarin sudah menyinggung beberapa tentang hal ini, ya. Dari mana kita bisa melihat kekuasaan atau bukti-bukti kekuasaan Allah, ya. Kuasa Allah itu di awal kita sudah berbicara bahwa kuasa Allah itu adalah mutlak, ya. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menandingi, ya. Artinya kuasa Allah itu mutlak, tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah, ya. Karena apa? Karena salah satu buktinya adalah, bukti kekuasaan Allah itu adalah bahwa Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah salah satu bukti kekuasaan Allah, ya. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Lalu dari mana lagi kita bisa melihat kekuasaan Allah? Kekuasaan Allah dapat kita lihat ketika Allah, ya, kekuasaan Allah ditampakkan ketika Allah berhenti menciptakan, ya, dan memberkati semua ciptaannya, ya. Jadi kekuasaan Allah itu dapat kita juga lihat di samping dari penciptaannya, yaitu ketika Allah berhenti menciptakan. Kekuasaannya dapat kita lihat ketika Allah berhenti menciptakan dengan cara melakukan apa? Memberkati dan memelihara semua ciptaannya. Jadi kekuasaan Allah itu tidak hanya menciptakan, tetapi memelihara ciptaannya, memelihara perkembangan ciptaannya, ya. Jadi kekuasaan Allah itu dapat kita lihat juga ketika Allah berhenti menciptakan. Kita bisa melihat ketika Allah memberkati dan memelihara ciptaannya, ya. Memelihara ciptaannya, memberikan pertumbuhan, memberikan pergerakan, memberikan perkembangan kepada ciptaannya. Itu wujud kekuasaan Allah, ya. Dan kita juga melihat kuasa Tuhan, ya, tidak terbatas, yaitu karena Tuhan menguasai alam, ya. Contohnya mendatangkan hujan, ya, mendatangkan badai, ya, mendatangkan gempa bumi, ya. Ketika hal-hal itu terjadi, gejala-gejala alam itu terjadi, kita melihat bahwa manusia tidak berkuasa untuk mengatasi itu. Itu adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Jadi ketika hal-hal itu terjadi, gejala-gejala alam itu terjadi, kita melihat begitu kecilnya manusia di hadapan Allah, ya. Jadi kekuasaan Allah itu juga nampak dari gejala-gejala alam, ya. Tadi dari penciptanya, kedua ketika Allah memberkati ciptanya, ketiga adalah dari gejala-gejala alam yang terjadi, ya, seperti gempa bumi, angin puting beliung, dan lain sebagainya, ya. Di darat bahkan Tuhan menguasai kehidupan dan kematian segala makhluk hidup, ya. Jadi kita juga melihat bahwa Allah yang berkuasa atas kematian dan kehidupan makhluk
ciptaannya ya. Allah memberlakukan kewenangannya untuk mengatur dan memberlakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Jadi semua yang terjadi di dunia inilah tergantung kehendak Allah, atas kuasa Allah ya. Baik hujan, baik terik matahari ya, itu datang atas kuasa Allah ya. Jadi gejala alam yang terjadi, peristiwa alam yang terjadi itu adalah bentuk-bentuk kekuasaan Allah ya. Misalkan ketika Tuhan mendatangkan hujan badai, angin puting beliung, gempa bumi dan lain-lain, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya ya. Jika kita bandingkan dengan hal ini, berarti kita manusia itu amat kecil dan lemah di hadapan Tuhan ya. Di kitab Perjanjian Baru kita juga melihat bagaimana Tuhan menjanjikan akan memberikan kuasa kepada para murid-muridnya setelah Yesus terangkat ke surga ya. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berjanji akan memberikan kuasa kepada murid-muridnya melalui Roh Kudus ya. Kuasa tersebut membuat para murid supaya tidak takut, dan mereka melalui kuasa itu dapat menyembuhkan orang sakit ya. Jadi kekuasaan Tuhan juga dinampakkan ketika Tuhan memberikan kuasa kepada para murid-muridnya setelah Yesus terangkat ke surga melalui Roh Kudus. Kuasa yang diberikan Allah itu memampukan murid-muridnya tidak merasa takut ya, dan kuasa itu memampukan murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Yang pada awalnya murid-muridnya berharap kekuasaan yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah supaya mereka itu bisa dibebaskan dari kekuasaan Romawi yang pada saat itu sedang menindas bangsa Israel pada saat itu ya. Jadi mereka mengharapkan kekuasaan Tuhan itu adalah untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Kaisaran Romawi, karena mereka berharap Yesus itu datang sebagai Raja Dunia. Padahal Yesus tidak datang sebagai Raja Dunia yang kekuasaannya berakhir, karena kuasa Tuhan itu tidak pernah berakhir ya. Kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Ia berkuasa selama-lamanya untuk mengatur dan memberlakukan apapun juga sesuai dengan kehendaknya. Jadi sekali lagi, kuasa Tuhan itu tidak terbatas, kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tapi selama-lamanya. Jadi apa yang harus kita lakukan atas kuasa Allah terhadap alam dan seisinya? Yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Memuji, memuliakan namanya melalui doa, melalui pujian, melalui persembahan, dan lain sebagainya. Kekuasaan yang dimiliki manusia sangat terbatas ya, tetapi kita harus ingat selalu bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada manusia sebagai rekan sekerja Allah untuk menguasai bumi dan segala isinya. Tetapi kekuasaan yang diberikan Tuhan harus kita gunakan dengan cara dipertanggungjawabkan. Karena kita tahu bahwa kuasa yang dimiliki manusia itu bersumber dari Sang Pemberi kuasa, yaitu Allah. Jadi sudah jelas, dari situ kita bisa melihat bukti-bukti kekuasaan Allah ya. Mister ulangi lagi secara kesimpulannya, bukti-bukti kuasa Allah dapat kita lihat ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Yang kedua, ketika Ia berhenti menciptakan dengan cara melakukan memberkati dan memelihara ciptanya. Yang ketiga ya, ketika Tuhan mendatangkan gejala-gejala alam ya, Allah yang berkuasa atas bumi dan segala isinya dengan memberikan gejala-gejala alam, membuat segala sesuatu di dunia ini atas ketentuannya dan lain sebagainya. Sampai di sini materi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.